Ramadan sudah tinggal hitungan hari. Ibaratnya Ramadan sudah mau deket di pintu rumah kita. Ibarat tamu dari 11 bulan yang lalu sekarang sudah nyampe di depan pintu rumah kita. Ada 5 persiapan khusus kalau Ramadan udah sampai depan pintu rumah kita. 5 ini mohon diperhatikan agar ibadah Ramadan kita berkualitas. Yang pertama, kita harus siapkan doa. Siapin apa, Bu? Doa. Kok doa yang utama disiapkan? Rasulullah dari bulan Rajab sudah doa. Allahumma barik lana Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan Rasulullah sudah doa, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami, pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Karena banyak di antara kita, saudara-saudara kita 11 bulan yang lalu sudah menanti Bu Ramadan. Tapi kenyataannya ada yang dipanggil Allah duluan. Betul apa betul? 2 bulan sebelum Ramadan ada yang dipanggil duluan. Artinya tidak bisa menikmati mengisi bulan Ramadan. Malah justru saya punya guru, malam pertama nih, malam ini mau Ramadan, tadi pagi meninggal. Maka penting sekali doa. Sebagaimana sebuah hadis terpampang di banner ini, Bu. Ini ada satu hadis merupakan doa. Allahumma ahilluhu alaina bil yumni wal iman wassalamah wal islam Rabbi wa Rabbukallah. Ya Allah, mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami dengan penuh ketentraman, keberkahan. Karena kalau kita isi Ramadan, ibadah bulan Ramadan, Bu, hatinya nggak tentram, nggak khusyuk ibadah. Betul nggak? Nih hati ibadah mah ibadah, mulut mah kita puasa nggak makan, tapi hati kita selalu gelisah. Kira-kira bagaimana? Layani suami masak sahur cemberut, marah-marah, nyiapin buat buka puasa suami hatinya nggak tenang cemberut, makanan juga dimasak gak enak. Betul nggak, Bu? Kalau hatinya gelisah masak gak enak, lauk itunya, racikannya nggak enak. Yang tadinya garam gula dimasukin, bikin kopi yang tadi gula garam karena hatinya nggak tenang. Makanya Ramadan atau ibadah perlu yang namanya ketentraman. Agar sholat ibadah qiyamul lail tadarus sodakonya tentram hatinya. Kalau sudah hati tentram, insya Allah ibadah pun semangat. Ini doa nggak main-main. Kemudian dan dengan penuh kekuatan iman. Maaf, Bu, yang namanya iman itu kadang naik turun, Bu. Ya, naik turun, turun naik, itu iman. Makanya kita minta sama Allah agar iman kita ketika masuk bulan Ramadan diberikan kemantapan. Karena kata Rasul dalam satu hadisnya, man fariha bidukhul Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bergembira menyambut bulan suci Ramadan, atau barang siapa yang mengisi bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya akan diampuni, Bu. Karena Ramadan ini ibadah, perlu iman. Makanya kita selalu berdoa. Dalam doa ini sangat luar biasa, sehat dan selamat. Tuh. Kan ibadah Ramadan itu, Bu, biasanya kalau kita kurang persiapan,
Awal Ramadan sehari 2 hari masih semangat. Nanti 3 sampai seminggu udah mulai tuh gejala-gejala sakit kita. Tiba-tiba lambung lah, perih. Ya, kadang begitu. Kadang-kadang bapak-bapak gitu, Pak nggak puasa dibangun sahur pasar, aduh lambungnya sakit mah, perek dulu puasanya. Makanya sehat penting agar ibadah yang kita lakukan itu maksimal. Tapi kalau kita kondisinya sakit Pak, Masya Allah, jangankan puasa, sakit itu udah nggak enak ngapa-ngapain. Makanya doa yang simple ini tapi luar biasa punya makna. Tidak hanya sehat tapi selamat. Bu, insya Allah mudah-mudahan ini kita mulai boleh mudik nih katanya. Ya, betul. Yang mau mudik biar pada selamat, doa. Jauh sebelum Ramadan masuk suruh doa. Biar puasanya sehat, selamat. Ini penting sekali. Kemudian dengan kekuatan Islam, karena tanpa dasar iman dan Islam bohong orang bisa puasa Pak Bu. Orang bisa puasa panggilannya adalah iman. Orang Islam banyak, tapi banyak juga bahwa dia nggak puasa. Makanya iman penting, ya Bu. Iman penting, jangan sampai dilupakan iman. Dan kemudian ini merupakan doa yang merupakan kata Rasul, karena ini hadis. Aku lakukan karena Tuhanku, dan kita pun diperintah lakukan karena Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, persiapan doa. Yang kedua, simpel aja, singkat. Kedua, taubat. Mau masuk Ramadan, taubat. Yang punya dosa maksiat, taubat. Agar hati kita betul-betul bersih, sehingga menjalankan ibadah Ramadan dengan maksimal. Kullu bani Adam khata'un. Keturunan Nabi Adam, kita nih manusia emang tempatnya dosa Pak Bu. Nggak ada manusia yang nggak pernah punya dosa, semua punya dosa. Wa khairul khati'in, katanya Rasul, sebaik-baik orang yang berdosa at-tawwabun, dia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat yang dimaksud adalah taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya tobat, bukan tobat sambel. Udah tahu pedes, besok makan cari lagi tuh sambel. Ibu-ibu kalau makan bakso nggak ada saus, nggak ada sambel, kayaknya nggak apa, nggak afdol kata Podi itu. Ya, taubatan nasuha minimal 1, kita tinggalkan dosa yang pernah kita lakukan. Kedua, berniat kita tidak lagi mengulang dosa yang kita perbuat. Yang ketiga, punya itikad untuk berhenti dari perbuatan maksiat. Yang keempat, menurut ulama tambahan, kalau dosa kita kepada Allah cukup 3 tadi. Tapi kalau dosa kaitan ke manusia, kembalikan hak manusia yang kita ambil, dan kita minta maaf kepada orang bersangkutan, baru dosa kita akan diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, ntar habis ini kita mulai Pak, musafahah, saling maaf-maafan, agar di antara kita tidak ada lagi yang sakit hati. Butir-butir rasa dendam, dengki, benci, semuanya harus hilang. Karena kita mau menghadap bulan suci, hati kita harus suci. Bohong, orang tidak akan mendapatkan maksimalnya ibadah puasa kalau hatinya masih dengki, hatinya masih selalu iri sama orang lain. Suami kepada istri saling memaafkan, istri sama suami minta maaf, anak sama orang tua juga sama harus minta maaf. Begitu juga orang tua kepada anak minta maaf. Kita teringat Bu, maaf nih, lagi viral sekarang ini, seorang ibu tega menggorok anaknya. Betul apa betul? Betul apa betul? Penyebabnya banyak, nggak saya bahas, nggak kelar 2 hari. Langsung aja yang ketiga poinnya,
Poin yang ketiga yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan ini, di samping taubat, doa dan taubat, yang tidak kalah pentingnya Pak, niatnya harus ikhlas mengharap ridho Allah. Puasanya hanya semata-mata karena Allah, bukan karena saya puasa biar ntar kata tetangga saya kalau saya gak puasa malu kan. Jadi puasanya karena tetangga. Puasa yang baik adalah puasa karena Allah. Bahkan kita tahu Pak Ibu, puasa itu kan bergolong-golong manusia yang melakukan puasa. Ada yang puasa orang awam, ada puasa orang khusus, ada orang yang puasa khusus bil khusus. Puasa orang awam dia hanya mampu menahan lapar dan haus saja. Tapi puasa orang khusus tidak hanya lapar dan haus, mulutnya ikut puasa dari ngomongin orang, tangannya puasa dari zalim sama orang. Itu puasa khusus. Ada puasa yang khusus dari yang khusus adalah tidak hanya memuasakan lapar dan haus, telinga dipuasakan, mulut dipuasakan, mata dipuasakan, juga hati ikut puasa. Masya Allah. Kita minimal kelompok kedua dah Bu. Tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi kita juga harus mampu menahan semua panca indera kita untuk melakukan kegiatan maksiat. Mata kita puasain, media sosial kurang-kurangi dah, puasa bukannya Quran. Jangan tiktokan baik ya ibu-ibu. Ya. Kemudian buku Al-Quran, tadarus. Dan yang terakhir singkat aja, yang keempat. Sebelum yang keempat saya katakan bahwa tadi yuk niatkan, karena kata Rasul, bertanya sahabat, ya Rasul, siapakah manusia yang puasanya itu paling utama? Aksirullahu zikram. Orang yang berpuasa tapi banyak zikir, banyak ingat Allah. Jadi bukan aktivitas yang tidak manfaat yang kita lakukan, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, puasa dengan tujuan la'allakum tattaqun. Takwa itu bukan perkara mudah, Bu, Pak. Enggak seperti kita itu membalikan telapak tangan. Enggak kayak kita mecahin balon jus dor, tidak. Takwa itu harus dipupuk. Dengan cara apa? Banyak aktivitas ibadah yang kita lakukan. Ramadan itu jadikan sarana buat ibadah, bukan untuk ajang berlomba-lomba dalam hal duniawi.